Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya, kita hari ini berjumpa kembali ya dalam suasana belajar ya. Hadir semua? Hadir. Kita itu harus belajar ya setiap hari. Walaupun kita dalam keadaan pandemi, jadi kita itu harus tetap belajar. Bagaimana caranya kita belajar? Dan perjalanan pembelajaran kali ini dari sampai nanti ya kita lancar. Untuk itu kita mulai dulu dari membaca doa dulu ya. Baca doa. Alhamdulillah ya, semoga pembelajaran hari ini diberikan kalau itu kita Indonesia Raya dulu ya, berdiri. Terima kasih ya, silakan untuk kembali. Selanjutnya ya, alhamdulillah kita udah beberapa ini ya, walaupun suaranya masih kurang ini ya, kurang bersama, kurang seimbang ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar ya, belajar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Yang pertama, menguraikan pendapat tentang isi cerita. Nah, nanti Bapak akan berikan ya ceritanya. Terus yang kedua, mengemukakan, mengkomunikasikan isi cerita tersebut ya, isi yang tadi. Jadi kita itu harus bisa harus bisa mengkomunikasikan, membicarakan kepada orang lain, baik secara lisan atau secara tulisan ya. Tulisan itu nyariosnya seperti ini, tulisan itu dengan menulis ya. Selanjutnya yang ketiga, merinci pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam ya. Selanjutnya yang keempat, membuat laporan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Coba ya sebelum ini ada yang masih ingat pembelajaran yang ke belakang, tempo hari kita pelajaran apa tentang IPS, tentang bahasa Indonesia, masih ingat? Nah, kita kemarin mempelajari tentang manfaat tumbuhan ya untuk bahan makanan, apalagi untuk obat-obatan. Bagus ya, kalian berarti pembelajaran yang ke belakang sudah kita akan mempelajari berbagai pekerjaan dan di sini spesifikasi pekerjaan orang tuaku ya. Kita mempelajari hari ini dua ya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua tentang IPA ya, selama ini ya untuk kita sekarang. Coba anak-anak, pekerjaan orang tua kita itu apa? Pekerjaan terus pekerjaan orang tua kita, pekerjaan bapak ada ya, supir. Terus nah itu salah satu ya bidang pekerjaan. Nah, yang akan kita bahas sekarang, nah ini ya yang akan kita bahas sekarang. Coba ini siapa? Dokter. Ada yang ingin jadi dokter? Bagus ya. Nah, ini dari dokter ini. Coba kemukakan tentang dokter. Kita sering sakit tidak? Sering. Ya diobatin oleh dokter. Dokter itu pekerjaan yang mulia juga ya. Bisa mengobati orang sakit, terus bisa memberikan penyembuhan ke kita ya. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Ini ada suatu cerita dokternya
dengarkan ada cerita dokter ya. Dokternya itu bernama siapa ya? Nah, ini kita sekarang bahas ya tentang salah seorang dokter. Coba ada yang mau baca? Semangat. Dokter adalah seorang dokter muda yang sederhana dan rapi sepertinya. Ya, langsung ke bawah. Ayahnya bukan kepala desa yang telah meninggal dunia. Dokter Ana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus dia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Iya, lanjut sekarang sampai ke LKPD ya. Apa diisi dulu ya? Ini tentang sedekah yang tadi ya, tentang berkelompok aja ya. Kelompoknya kan sudah dibentuk dari tadi. Nah, ini untuk LKPD yang keduanya nanti ya. Dikerjakannya nanti ini setelah beres yang pertama. Ayo bekerja, ayo didiskusikan ya, didiskusikan. Ya, pendapat kalian itu, ya, nah itu didiskusikan ya, terus ditulis nanti dipresentasikan ke depan ya. Ayo silakan bekerja, berdiskusi ya. Adanya ya yang harus diisi oleh kalian. Iya, mengapa sudah semua? Sudah. Nah, sekarang buka LKPD yang kedua ya. LKPD yang kedua. Karena sekalian, kita beralih atau berlanjut ke pelajaran berikutnya tentang IPA ya. Kita itu diingat-ingat terus kamu itu catat hal-hal yang sangat penting dari pelajaran ini ya. Yang pertama yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar kita adalah menanam pohon atau tanaman. Nah, teman-teman sekalian tentunya tahu bahwa pohon dapat memproduksi dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perlu kembalikan bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh World Foundation yang menyatakan bahwa sebuah pohon rindang dapat menyerap karbon dioksida sebanyak 48 ton per tahun dan dapat menghasilkan atau memproduksi oksigen yang dapat mencukupi kebutuhan oksigen manusia selama 4 hari. Usaha yang kedua yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar kita adalah mengurangi polusi yang terjadi di sekitar kita. Pertama, polusi udara. 10% polusi udara yang ada di sekitar kita disebabkan oleh kendaraan bermotor dan pembakaran bahan bakar fosil. Jangan lupa untuk menanamkan tidak sesuatu dalam diri kalian sendiri dan jangan. Nah itu video pembelajaran ini yaitu tentang apa kan? Tentang apa deh? Kayaknya tentang pelestarian alam ya. Diskusikan dengan teman-teman. LKPD 2, buka LKPD 2. IPA. Iya, IPA yang IPA. Oh. Sambil diskusikan ya, diskusikan. Intinya begini ya, intinya yang tadi itu ada sumber daya alam ya, sumber daya alam terbagi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui ya. Ya, sambil bekerja ya di badan diskusi dan yang tadi ya di video itu. Nah, udah begini ya, kita akan tampilkan hasil kerja kalian perwakilan salah satu kelompoknya. Saya mau kelompok berapa dulu? Mana yang pertama dulu ya, LKPD yang pertama yang tadi. Yang satu, apakah yang dilakukan Dokter Ana untuk warga desa? Membantu warga desa. Ya, Yang kedua, mengapa Dokter Ana melakukan itu? Agar bisa membantu orang lain. Apa dampak yang dilakukan Dokter Ana bagi masyarakat? Warga mengerti tentang kesehatan. iya. 4. Bagaimana pendapatmu tentang Dokter Ana?
Hal baik apa yang bisa kamu lakukan seperti dokter anak? Suka menolong warga. Iya. Coba tepuk tangan ya. Jangan dulu duduk. Ini pendapat hasil dari kelompok 1 ya. Kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau sanggah silakan ya. Kasih untuk presentasinya, untuk debatnya, untuk itunya silakan ditutup kembali. Nah sekarang untuk LK2-nya ya, untuk IPA-nya. Untuk Mengapa kita perlu menghemat sumber daya alam agar tidak habis? Mengapa keseimbangan sumber daya alam perlu diperhatikan supaya bermanfaat dan tidak rusak? Buatlah peta konsep tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Pelestarian alam. Apa pendapatmu tentang video pelestarian alam, cara pelestarian alam? Buatlah contoh laporan singkat tentang kegiatan pelaksanaan pelestarian alam, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. mau ditambahkan, ada yang mau menyanggah atau ada pendapat lain itu pembelajaran hari ini dengan doa kita bersama ya lancar. Dan terakhir ya satu lagi dari Bapak ya, kita sekarang dari pembahasan dan IPA ya, kita sekarang membuat kesimpulan ya tentang pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan hari ini untuk cerita apa? Coba ada yang berpendapat kesimpulan. Sumber daya alam. Sumber daya alam Dapat diperbarui, Iya, tidak terus. dapat diperbarui. Terus. Pelestarian alam. Tepuk tangan. Selama baik hati. Terus kesimpulannya udah ya kita. Jadi dokter yang tadi itu menceritakan tentang dokter Ana yang baik hati. Dia punya ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan di kampungnya ya. Tentang masalah kesehatan, tentang masalah sampah dan sebagainya. IPA-nya. Jadi itu ada suatu sumber daya alam ya. Sumber daya alam yang bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Terus kalau untuk itu, untuk akhir pembelajaran kita ya, bukan untuk akhir nih, ada soal-soal ya yang perlu kalian jawab. Ini untuk penilaiannya. Tadi diskusi ya, bekerja sama, sekarang mah mandiri ya. Sudah. Ya yang sudah. Pertemuan yang akan datang nanti kita pembelajaran yang baru ya, nanti diinformasikan ke Bapak masalah alat-alat dan bahan yang harus kalian bawa ya. Kita akan mempelajari tentang sumber angin ya, dari sumber alternatif ya. Tahan lagi ya di rumah, ditelaah lagi apa-apa yang telah kita bahas tadi. Terima kasih atas kehadirannya, atas pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai ke akhir pembelajarannya. Sebelum pulang biasanya apa? Berdoa. Silakan. Ya udah, selamat selamat berjumpa lagi di hari besok ya Senin. Silakan.